Oke, sekarang kita masuk ke bahasan kita selanjutnya, bab 9. Kita udah masuk bab 9 ya. Bab 9 itu ngomongin tentang barisan dan deret ya. Nah, bab 9. Bab 9 itu tentang deret tahingga gitu. Tapi not to confuse ya, perbedaan dari jangan dibingungkan perbedaan dari deret dan barisan ya. Jadi perbedaannya tuh kira-kira ada di sini. Jadi kalau barisan itu ya, ini satunya barisan. Barisan itu cuma gini doang. AN ya sama dengan A1 ya, A2, A3, A4 dan seterusnya ya. Sedangkan kalau deret ya, deret itu tuh dijumlahin ya jadi sigma AN gitu kan lah. Dengan A1 tambah A2 tambah A3 tambah da gitu. Di sini juga kita akan banyak sekali ngebahas tentang kekonvergenan ya, kekonvergenan. Seperti yang udah ditinjau kemarin ya, mungkin aku ini lagi. Konvergen itu apabila ada sesuatu yang menuju ke suatu nilai gitu. Jadi katakanlah kalau ke sini itu konvergen ya, konvergen, dan kalau ke kanan sini itu divergen gitu. Jadi nilainya tuh semakin luas gak bertemu di satu titik gitu bedanya ya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas topik yang pertama adalah kekonvergenan dari suatu barisan ya. Kekonvergenan pada suatu barisan ya. Nah, barisan AN ya, konvergen konvergen ke nilai L ya, ke L apabila ya, apabila si limit N menuju ta hingga dari AN-nya itu sama dengan L gitu ya. Selain itu, apabila limit N menuju ta hingga dari AN-nya itu bernilai negatif ta hingga atau ta hingga, maka ini tuh disebut divergen. Gitu. Ya. Jadi kayak semacam apa ya? Pola gitu kayak misalkan y sama dengan 2n. Kan kalau n-nya sama dengan 1 kan berarti 2 terus 4 ya. 4 terus 6 ya nggak sih? 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Kan nilai ini itu semakin besar ya, semakin besar. Ya. Semakin besar. Di mana? Mungkin jangan Y ya, AN aja deh ya. AN di mana yang seperti kita tahu bahwa limit n juta hingga dari 2n itu ya sama dengan ta hingga. Dengan demikian, barisan tersebut adalah divergen. Gitu. Ya. Contoh lainnya, misalkan aku punya suatu barisan yaitu AN yang diidentifikasi dengan 1 min 1 per n. Gitu. Ya. Gimana cara aku tahu nilai kekonvergenannya? Kita ambil aja limitnya. Limit n menuju ta hingga dari AN sama dengan limit n menuju ta hingga dari 1 min 1 per n. Ya, ini sama dengan limit n menuju ta hingga dari 1 per n itu ya adalah 0. Jadi ini 1 kurang 0 sama dengan 1. Gitu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa AN itu konvergen ke satu gitu ya. Oke, ada pun beberapa sifat limit yang ingin aku emphasize lagi karena di sini akan dipakai lagi ya, yaitu yang pertama ya sifat-sifat limit. Sifat-sifat limit. So ini bakal kepake di next course kita ya. Yang pertama itu ada limit n menuju ta hingga dari suatu konstanta itu akan sama dengan konstanta itu sendiri. Jadi misalkan limit n menuju ta hingga dari 4 ya ini sama dengan 4 gitu. Karena nggak ada variabel n-nya di sana. Ya. Yang kedua, yaitu adalah sifat limit n menuju ta hingga, di mana k itu sama dengan konstanta, dan ini itu adalah ada barisan an-nya. Ini akan sama dengan limit n menuju ta hingga, si k-nya itu bisa keluar. Si konstanta itu bisa keluar dari nilai limitnya k,
limit n menuju tak hingga dari AN gitu. Ya. Misalkan limit n menuju tak hingga dari 4n gitu ya. Ini akan sama dengan 4 dikalikan limit n menuju tak hingga dari n gitu. Selain itu, untuk pertambahan dan pengurangan limit bisa kayak gini ya. Limit katakanlah n menuju tak hingga dari AN plus minus BN ya. Ini akan sama dengan limit n menuju tak hingga dari AN plus minus juga nggak apa-apa, limit n menuju tak hingga dari BN gitu ya. Selain itu, untuk sifat perkalian kayak gini ya. Limit n menuju tak hingga dari AN dikalikan dengan BN ini akan sama dengan limit n menuju tak hingga dari AN dikalikan limit n menuju tak hingga dari BN. Jadi bisa dipisah aja gitu. Selanjutnya yang terakhir itu adalah pembagian ya, sifat pembagian. Apabila aku punya limit n menuju tak hingga dari AN dibagikan oleh BN, ini akan sama dengan limit n menuju tak hingga, sorry kegedean, astaga salah pencet. Ya, ini akan sama dengan limit n menuju tak hingga dari AN dibagikan oleh limit n menuju tak hingga dari BN gitu. Ya, dengan syarat kalau yang bawah ini tidak boleh sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, bagaimana cara pengaplikasiannya, cara menulisnya? Ingat karena ini kalkulus kita harus disiplin terhadap penulisannya. Jadi kita tuh nggak boleh langsung ngambil misalkan ya hasil dari yang kita ingin cari itu adalah tak hingga per tak hingga atau 0 per 0. Kan berarti ini harus dielophitalin sesuai yang tadi dong, limit tak tentu tadi. Nah, tapi nggak bisa kayak gitu. Jadi kalian harus kayak gini langkahnya ya. Jika limit x menuju tak hingga dari fx itu sama dengan suatu nilai L ya, maka limit n menuju tak hingga dari si daerah tersebut ya, an atau fn ya. Ini atau fn juga boleh ya. Ini akan sama dengan L juga gitu. Nah, yang penting di sini itu adalah penulisannya. Contohnya an sama dengan ln n diberikan oleh e pangkat n. Nah, ini ditanya apakah dia konvergen atau divergen gitu ya. Caranya yang pertama yaitu adalah kamu memisalkan dulu ya. Misalkan harus kayak gini. Misalkan fx ini akan sama dengan, nah ini si ln-nya ganti aja, n-nya jadi x, ln x diberikan oleh e pangkat x gitu. Habis itu ya sudah, baru kamu limitin dari sini ya. Limit x menuju tak hingga ya. Kan karena kita mau tinjau tak hingganya ya. Dari ln x diberikan oleh e pangkat x, ini itu adalah bentuk tak hingga per tak hingga. Karena ln tak hingga itu tak hingga dan e pangkat tak hingga itu tak hingga. Ya, dengan demikian kamu bisa mengaplikasikan L'Hopital di sini. L'Hopital gitu. Ya. Berarti apa turunan dari ln x yaitu adalah 1 per x dan turunan dari apa? Turunan dari e pangkat x itu adalah e pangkat x itu sendiri. Berarti ini akan sama dengan limit x menuju tak hingga dari 1 per x kali e pangkat x ya. Dan demikian jelas kalau ini hasilnya adalah 0. Kesimpulan, dengan demikian AN konvergen ke 0. Gitu ya cara menjawabnya. Soalnya ini kalkulus penting banget penulisannya. Kalau enggak minus 1, minus 1, minus 1 ya gitu. Sampai habis skornya. Oke, nah selanjutnya untuk meninjau divergen atau konvergen bisa juga digunakan yang namanya teorema Apit. Ini sebenarnya udah dibahas di limit ya, teorema Apit. Nah, jadi misalkan nih aku punya suatu grafik ya, suatu grafik katakanlah kayak gini ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X gitu. Katakanlah si grafiknya itu adalah yang satu seperti ini, terus yang satu itu seperti ini, dan yang kedua itu adalah seperti ini. Tuh, ya. Nah, perhatikan di titik yang pertemuan mereka semua di sini. Ya, katakanlah ini itu adalah AN, katakanlah ya. Ini BN, ini CN, gitu ya. Si barisannya, ya si barisannya. Kalau diplot ke X sama Y, gitu. Nah, teorema dari Apit ini ya, apabila ya, misalkan terdapat gitu ya, terdapat
terdapat AN, BN sama CN, ya, di mana BN itu lebih besar daripada AN, tetapi lebih kurang dari CN, dan ya, dan apabila AN dan CN konvergen, konvergen ini sama dengan ya, sama dengan konvergen ke A, gitu ya, ke nilai, jangan ada yang ke K, ke nilai K, gitu ya, katakanlah ke K, maka si BN juga konvergen ke K, gitu loh. Ya, ilustrasinya kayak gini kan si CN ini konvergen ke suatu nilai ini ya, K ini. Ya, yang lebih itu konvergen ke nilai K, dan yang kurang juga ke K, nilai K juga. Si BN ini kayak diapit gitu loh. Dengan demikian namanya adalah teorema apit. Contoh soalnya adalah kayak gini. Apabila aku punya AN, ini akan sama dengan cos N dibagikan oleh N kuadrat. Gitu, katakanlah. Ya. Nah, ini aku disuruh ngecek dia itu konvergen atau divergen. Soalnya kayak gitu. Perhatikan bahwa nilai cos N itu selalu ya di antara negatif 1 dan 1, ya nggak sih? Negatif 1 dan 1. Ya. Tetapi di sini aku maunya cos N per N kuadrat. Ya udah, bagi N kuadrat semua luas, bagi N kuadrat semua luas, bagi N kuadrat semua luas. Ruas ya. Dengan demikian aku bisa ngambil limit yang ini ya, perhatikan sama limit yang ini ya, di mana limit n menuju tak hingga dari yang kiri ini tuh sama dengan 0, dan juga limit yang menuju tak hingga dari yang kanan ini akan sama dengan 0. Dengan demikian AN ini konvergen juga ke 0 karena diapit gitu loh. Konvergen ke 0. Karena si cos n per n kuadrat itu kayak diapit sama 1 per n kuadrat, ya ilustrasinya seperti ini ya. Katakanlah si ini tuh yang 1 per n kuadrat ya, 1 per n kuadrat, yang negatif 1 per n kuadrat. Nah, yang ini itu adalah cos n dibagikan oleh n kuadrat gitu loh. Yang satu konvergen ke 0, yang atasnya konvergen ke 0, yang bawah itu konvergen ke 0. Sedangkan si BN itu diapit oleh kedua CN sama AN. Oh, ini dapat kesimpulan dong kalau BN ini adalah konvergen ke nilai 0 juga. Gitu. Itu namanya teorema apit. Ya. Dan sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu adalah barisan yang berubah tanda. Tuh. Ya. Barisan berubah tanda. Berubah tanda. Nah, barisan yang berubah tanda ini contohnya itu adalah kayak gini bentuknya. Kayak AN. Nah, ini ada pangkat negatif satunya, pangkat N. Katakanlah N gitu ya untuk memudahkannya. Kan berarti ini AN-nya sama dengan, untuk N sama dengan 1, berarti negatif 1 kali 1, negatif 1, ya. Terus saat N-nya sama dengan 2, negatif 1 kuadrat, 1, terus 2, ya kan? Berarti ini tuh, negatif 3, 4, negatif 5, 6. Nah gitu. Kan ini berubah tanda ya. Berubah tanda. Nah itu namanya barisan yang berubah tanda. Gitu. Nah ini apabila teoremanya itu ya, jika limit limit mutlak dari si AN ini sama dengan 0, ya, maka limit N menuju tak hingganya juga AN sama dengan 0 juga, gitu loh. Ya. Jadi kalau ilustrasi dari barisan ini tuh ya, misalkan aku plotting, katakanlah kayak gini, ini tuh N ke berapa, terus ini nilai AN-nya gitu ya. Ini kayak kayak apa ya contohnya? Satu per N ya, coba 1 per N. AN sama dengan 1 per N. Kayak saat N-nya sama, enggak, sorry. AN, kan ini enggak berubah tanda ya. AN sama dengan negatif 1 pangkat N dikalikan oleh 1 per N gitu ya. Saat N-nya sama dengan 1, saat N-nya sama dengan 1, itunya adalah nilainya negatif 1 gitu ya. Di sini negatif 1. Terus saat N-nya sama dengan 2, sama dengan nilainya setengah gitu loh. Setengah di sini. Saat N-nya sama dengan 3, negatif 1 pangkat 3, negatif 1 pangkat 3 kan negatif 1 ya. Dikalikan oleh 1 per 3 di sini. Makin kecil kan? Setengah ke 1 per 3. Terus naik lagi, kecil lagi, turun lagi, kecil lagi, turun lagi, kecil lagi, turun lagi. Tapi semakin sini itu semakin mendekati ke 0.
Artinya nilai si AN ini tuh konvergen ke 0 gitu. Konvergen ke 0 gitu. Ya, walaupun si ini tuh berubah tanda terus kayak naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi ini pada akhirnya EDN-nya akan menunjukkan 0 gitu. Ya. Cara pembuktian lainnya itu adalah dengan limit ini ya. Limit n menuju tak hingga dari mutlak AN. Tadi kan kalau nilai mutlak diambil positifnya aja ya. Jadi pangkat negatif sudah nyilangin aja. 1/n ini sama dengan 0 kan. Dengan demikian AN ini barisannya konvergen ke 0 gitu loh. Konvergen ke 0. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke teorema selanjutnya yaitu kemonotonan barisan ya. Teorema kemonotonan barisan ya. Teoremanya itu ya, yang pertama ini harus konsentrasi apabila apabila si AN ini monoton naik, artinya fungsinya naik ya, monoton naik, berarti apa? AN plus 1 lebih besar dari AN, ya kan? Suku selanjutnya lebih besar daripada suku sebelumnya, berarti monoton naik gitu. Dan terbatas terbatas di U ya, di U berarti ya U-nya itu batas atas ya, soalnya kan monoton naik ya. Jadi batasnya itu harus batas atas besarnya adalah U ya. Maka maka si barisan ya, si barisan AN ini konvergen juga, konvergen ke nilai A, di mana A-nya itu pasti kurang dari sama dengan batas atasnya U itu. Jadi kalau aku mau buat apa gambaran kayak gini ya, katakanlah ini batas si U-nya ya, batas si U-nya. Ya, habis itu tuh aku buat grafik yang monoton naik. Tetap kayak gini ya. Bisa jadi gitu loh. Katakanlah yang satu ini biru ya. Yang satu itu adalah kuning, katakanlah kan dua-duanya monoton naik ya. Terus yang satunya itu adalah merah gitu. Ya, ini nilai A, ini nilai A, nilai U gitu. Nah, dari sini dapat dilihat walaupun si grafiknya itu adalah monoton naik gitu ya. Walau si grafiknya monoton naik gitu loh. Tapi ada batas gitu loh. Tapi ada batasnya di U. Ada batas di U. Berarti barisan tersebut itu konvergen ke A gitu loh. Kelihatan kan? Konvergen ke A dengan A-nya itu pasti kurang dari U gitu loh. Ya. Jadi kalau dibatasin ya pasti itu konvergen. Kalau nggak dibatasin ya berarti nggak konvergen gitu. Sama untuk likewise-nya juga kebalikannya ya. Apabila si AN-nya monoton turun, yang pertama monoton turun, ada batas L, ada batas bawah ya, soalnya kan monoton turun. Batas bawah katakanlah L ya, maka sama barisan itu barisan AN konvergen konvergen ke nilai B dengan B itu pasti lebih dari U, lebih besar dari L, maaf. Dan ilustrasi yang sama kayak yang tadi ya. Jadi misalkan aku memiliki suatu grafik kayak gini katakanlah ya, batasnya dulu, batasnya ini katakanlah ya. Nah, si barisannya itu adalah kayak gini. Kalau diplotin A sama dengan 1 2 3 3 4 5 6 pokoknya kayak gini ya. Kan pasti itu tuh kalau dibatasin kayak gini ada konvergen ya ke nilai A. Mau A-nya di sini, maunya di sini, tapi dia tuh pasti konvergen kalau kita batasi gitu. Ya. Oke, sekian video untuk barisan. Kita masuk ke bahasan selanjutnya yaitu adalah deret.